حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتقى هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin sekalian, jemaah maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di masjid yang mulia ini. Semoga pertemuan kita ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan kebaikan, membawa manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mengambil kebaikan dan mendapatkan pahala dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya di sebuah masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang yang hadir di masjid tersebut di depan para malaikatnya. Maka ini adalah keutamaan yang semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk kita semua. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada pihak masjid yang telah memberikan kesempatan untuk ceramah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai salah satu nilai pahala dan kebaikan di sisinya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadirin sekalian, jemaah maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Di antara tugas yang sangat penting di dalam kehidupan seorang mukmin adalah dia membenahi dirinya sendiri dan memperhatikan apa yang selayaknya ia sebagai seorang hamba di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbaiki amalan-amalan salihnya, sekaligus dia memperbaiki apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Beliau berkata, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Wa fi riwayatin, "Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk kalian, kepada rupa-rupa kalian, dan Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Di sebuah riwayat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Maka ini dua hal yang merupakan titik pengamatan Allah Subhanahu wa taala pada hamba. Kalau dua hal ini baik, maka baik pula hamba tersebut di depan Allah. Dua hal ini adalah hal yang benar, sesuai dengan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah, maka dia pun dicintai dan diridai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memperhatikan amalan-amalan hati dan memperhatikan kebersihan hati, ya, ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Perkara yang sangat penting
di dalam kehidupan seorang hamba. Ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat." Ila an qala, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb." Nabi bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. Ya, tidak banyak manusia yang mengetahuinya. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, dan di akhir hadis Nabi menyatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Di dalam jasad ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik pula seluruh jasad itu. Kalau segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh jasad itu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Dia adalah apa? Dia adalah hati. Nabi peringatkan tentang pentingnya memperhatikan hati. Pentingnya melihat kebaikan hati dan mengobati hati-hati yang rusak. Hati-hati yang tidak bergetar ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, sampai kepadanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang lebih penting lagi untuk diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penduduk surga itu adalah orang-orang yang bersih hatinya. Adalah orang-orang yang bersih hatinya. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat itu adalah hari tatkala harta itu tidak bermanfaat. Demikian pula anak-anak keturunan tidak bermanfaat, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Ingat, dia datang dengan apa? Dengan hati yang selamat. Ya. Hati yang selamat dari segala penyakit. Hati yang selamat dari noda kesyirikan. Hati yang selamat dari penyakit-penyakit yang membahayakannya. Ya. Kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasyiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib." Disebutkan lagi penduduk surga di ayat yang lain. Dan surga itu didekatkan untuk orang yang bertakwa. Kedekatan yang tidak jauh. Didekatkan untuk orang yang bertakwa. Kemudian Allah berfirman, itulah yang dijanjikan bagi setiap orang yang senantiasa bertobat kembali kepada Allah, dan dia adalah hafiz. Dia menjaga dirinya, menjaga perintah Allah dengan melaksanakan perintah. Dia menjaga larangan Allah dengan meninggalkan larangan. Likulli awabin hafiz. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Kemudian Allah terangkan siapa al-awwab al-hafiz ini. Orang yang terus bertobat dan senantiasa menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Siapakah mereka? Allah terangkan, man khasyar rahmana, adalah orang yang takut kepada Ar-Rahman. Dia punya rasa takut di dalam hatinya. Wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang penuh dengan rasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati seorang hamba, hati seorang mukmin. Apabila dia memperhatikan hatinya dan berusaha untuk membenahi hatinya dan melakukan amalan-amalan yang dengannya hatinya itu menjadi hati yang hidup, maka hidupnya hati ini akan memberikan keikhlasan di dalam dadanya, akan menenangkan jiwanya, akan menambah pengagungannya dan pembesarannya kepada Rabb-Nya. Hatinya akan dipenuhi dengan ketenangan, akan dipenuhi dengan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, marilah kita semua berlomba-lomba untuk menyambut segala perkara yang dengannya kita ini bisa hidup. Hakikatnya orang yang hidup, Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Quran, istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Istijabalah kalian, jawablah seruan Allah dan seruan Rasulnya
yang mana Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Itu arti hakikat dari kehidupan. Kalau seorang menjawab perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah ingatkan, wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memisahkan antara hamba dan dari hatinya. Kalau dia tidak perhatikan akan hatinya, maka Allah akan memisahkannya dari hatinya. Dan ketahuilah bahwa kalian semua akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perhatian beliau terhadap hati ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang kita semua menghafalnya. Doanya diajarkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Auf. Nabi mengajarkan doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atika wa dinika. Ya Allah yang membolak-balikan hati. Ya. Bolak-balikanlah hatiku ini, atau palingkanlah hatiku, arahkan hatiku kepada ketaatan kepadamu dan kepada agamamu. Dan dari doa di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menyesatkan hati-hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Berdoa kepada Allah agar supaya hatinya tetap terjaga, senantiasa mendapat hidayah dan mendapat petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Hati yang baik itu mempunyai ciri-ciri. Ya. Dia adalah hati yang khusyuk kepada Allah. Ya. Terus berzikir dan mengingat kepada Allah. Sangat lembut ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan kepadanya nama-nama Allah, disebutkan kepadanya nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, maka dia bertambah keimanan. Dan ia bertawakal kepada Rabbnya. Ini semuanya amalan hati. Dan bertawakal kepada Rabbnya. Kemudian diterangkan, mereka inilah orang-orang yang menegakkan salat. Dan terhadap rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Ya. Itu sifat-sifat orang yang beriman dengan hati yang lembut ini. Kemudian Allah berfirman, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Lahum darajat, untuk mereka berbagai derajat, pengampunan dan rezeki yang sangat luas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna Rabbi amarani an u'allimakum mimma jahiltum fi yaumikum hadha." Ya. Kata beliau, sungguhnya Allah memerintah saya untuk mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tidak ketahui pada hari ini. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis panjang, dan di antaranya Nabi berkata, "Wa ahlul jannati thalatha." Penduduk surga ada 3. Penduduk surga adalah 3. Yang pertama adalah rajulun muqsitun, imamun muqsitun, mutasaddiqun, muwaffaq. Adalah seorang pemimpin, adalah seorang lelaki yang dia ini berlaku adil. Dia berlaku adil, terus dia berbuat jujur, dan dia mendapat taufik, amalan-amalannya senantiasa berada di atas kebaikan, mengarah kepada ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurbah. Adalah seorang lelaki yang sangat penyayang, lembut hatinya kepada setiap karib kerabat. Kemudian yang ketiga, wa rajulun afifun muta'attifun du'iyal. Dan seorang lelaki yang terus menjaga kehormatan dirinya, dia berusaha untuk menjaganya padahal dia sendiri punya keperluan. Dia orang yang sangat butuh. Ya. Ini penduduk surga, dan salah satunya adalah orang yang
sering merahmati manusia. Dan hatinya itu lembut. Ya. Hatinya adalah hati yang lembut. Itu adalah penduduk sorga. Karena itulah di ceramah kali ini saya akan mengajak jemaah sekalian untuk mencermati sejumlah nas-nas dari Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam nas-nas ayat maupun hadits yang saya akan bacakan terdapat di dalamnya penjelasan perkara-perkara siapa yang melakukannya maka hatinya akan menjadi lembut, hatinya akan menjadi hati yang baik dan hati yang bersih, hati yang bersinar terus menyambut ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang pertama yang menyebabkan hati itu menjadi lembut adalah dia banyak membaca Al-Quran. Ya, bukan sekedar membacanya, membaca Al-Quran dan tadabbur terhadap kandungan dan makna-maknanya serta mempelajarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Diperintah untuk tadabbur terhadap Al-Quran. Atau hati-hati itu ada kuful padanya. Ini kalimat kuful, kunci yang mengunci hati. Ya. Ini pembahasan, kalau dia berpaling dari Al-Quran, maka hatinya adalah hati yang terkunci. Hati yang terkunci. Tidak bisa mendengarkan nasihat, tidak mengambil manfaat darinya. Karena itulah, seseorang apabila dia senantiasa membaca Al-Quran, ya, memperhatikan kandungan maknanya, tadabbur, ya, terhadap manfaat dan faedah, ya, pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalamnya, maka ini akan menghidupkan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada Al-Quran itu ada peringatan. Peringatan bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai hati. Bagi orang yang mempunyai hati. Ya, dia menjadi peringatan kalau dia mempunyai hati. Dia mendengarkannya. Dia tadabbur terhadapnya. Tapi kalau Al-Quran tersebut hanya sekedar dia baca tanpa dia pahami artinya, ya, hanya dijadikan sebagai hal yang dia dengar, ya, untuk menyejukkan pendengarannya saja, tetapi dia tidak tadabbur terhadap kandungan-kandungannya, maka ini kurang memberikan manfaat baginya. Kurang memberikan manfaat baginya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana Al-Quran itu. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah berfirman, dialah Allah yang menurunkan sebaik-baik pembicaraan, yaitu Al-Quran, sebuah kitab yang mathani, yang mutasyabih. Ya, sebagian kandungannya mirip dengan sebagian yang lain. Dalam Al-Quran, di sebagian surah diterangkan tentang sorga. Di surah yang lainnya diulangi, dijelaskan lagi tentang sorga. Ya, diterangkan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Di surah yang lainnya diterangkan sifat-sifat orang yang beriman dengan bentuk yang lainnya. Mutasyabih, masani, yang dia ini berulang. Al-Quran ini menggetarkan kulit-kulit orang yang takut kepada Rabbnya. Kemudian kulitnya menjadi lembut. Kulit dan hatinya menjadi lembut menuju kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah ingatkan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Iya. Maka membaca Al-Quran ini mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Dia adalah hal yang sangat melembutkan hati seorang hamba. Hal yang sangat melembutkan hati seorang hamba. Kalau ada penyakit di dalam dirinya, ya, maka dengan membaca Al-Quran ini, penyakit-penyakit tersebut di dalam hatinya maupun secara lahirnya akan bisa disembuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa-apa yang merupakan obat dan penyembuh. Ya. Obat, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itulah Al-Quran. Dia adalah obat yang mengobati hati seorang hamba. Kalaupun secara fisiknya dia sakit, maka Al-Quran juga bisa sebagai obat yang menyembuhkan. Karena itu ada namanya ruqyah. Dan surah Al-Fatihah disebut dengan nama Ar-Ruqyah. Sebab dia adalah bacaan, kalau dibacakan kepada orang yang sakit, bisa menyembuhkannya. Bisa menyembuhkannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran ini adalah obat dan penyembuh.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian sebuah nasihat dari Rabb kalian, dan telah datang kepada kalian obat yang mengobati apa-apa yang ada di dalam dada. Telah datang kepada kalian petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu semuanya adalah sifat Al-Quran. Sifat Al-Quran. Dia adalah peringatan, nasihat. Dia adalah obat yang menyembuhkan apa yang ada di dalam dada. Dia adalah petunjuk dan rahmat. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran ini mempunyai kedudukan yang sangat besar bagi umat Islam. Hendaknya senantiasa mereka mempelajarinya. Dengan mempelajari Al-Quran inilah derajat umat Islam akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengingatkan di dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan derajat kaum yang lain karena Al-Quran pula. Kapan dia mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi kapan dia berpaling darinya, Allah akan merendahkan derajatnya. Allah akan merendahkan derajatnya. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi lembut adalah dia banyak mengingat kehidupan akhirat. Banyak mengingat kehidupan akhirat. Dan banyak mengingat alam kubur. Sebab alam kubur, kata Nabi SAW, "Awwalu manazilil akhirah." Adalah awal persinggahan negeri akhirat. Awal persinggahan negeri akhirat. Mengingat akan hari kemudian, hari kebangkitan, hari akhirat, alam kubur. Ini adalah hal yang sangat melembutkan hati seorang hamba. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Ahmad dan selainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Iya. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk memperbanyak mengingat kematian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Sungguhnya saya dulu melarang kalian dari berziarah ke kuburan. Maka pada hari ini kata Nabi, silahkan kalian berziarah ke kuburan. Sebab berziarah ke kuburan itu mengingatkan kalian akan hari akhirat. Dia adalah hal yang sangat melembutkan hati. Ya. Mengingat akan kematian, mengingat akan hari akhirat. Bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Ya. Di dunia ini adalah amalan, tidak ada hisab. Besok perhitungan, hisab dan tidak ada amalan. Karena itu siapa yang baik amalannya di dunia, kebaikan pula yang akan dia dapatkan pada hari akhirat. Siapa yang jelek amalannya di dunia, maka dia pula yang akan menanggungnya pada hari akhirat. Ya. Mengingat akhirat ini sangat melembutkan hati seorang hamba. Karena kematian adalah ketentuan setiap insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat ada ajalnya. Apabila ajal telah datang, dia tidak bisa kedepankan, tidak bisa pula diakhirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul maut, walau kuntum fi burujin musyayyada." Dimanapun kalian berada, kematian akan datang menjemput kalian, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, di benteng yang sangat kuat. Maka ini di antara sebab yang sangat indah yang menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi hidup. Hati seorang hamba itu menjadi hati yang baik, hati yang lembut, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab yang ketiga dari sebab yang menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi lembut dan menjadi baik adalah ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah,
hati-hati itu menjadi tenang. Hati-hati itu menjadi tenang. Maka zikir kepada Allah ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Ya, ibaratnya manusia tanpa zikir itu bagikan ikan tanpa air. Bagikan ikan yang tidak hidup di dalam air. Ya. Tidak ada kehidupan baginya. Tidak ada kenikmatan tanpa zikir itu. Maka hendaknya seorang itu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nas-nas Al-Quran dan hadis sangat banyak sekali menganjurkan untuk berzikir. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kalian mengingatnya pagi dan petang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 golongan dari kaum muslimin dalam surah Al-Ahzab. Iya. Dari surah Al-Ahzab. Di antara 10 golongan ini, yang terakhir disebutkan adalah wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk dia pengampunan dan pahala yang sangat besar. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Ya. Dan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, meraih pahala-pahala yang sangat besar. Subhanallah. Zikir itu adalah hal yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, sangat mudah dilakukan, namun sangat menenteramkan jiwa dan pahalanya juga sangat berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dari pahala berzikir, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "At-tahuru syatrul iman" atau "At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan." Wa subhanallah walhamdulillah tamla wa tamla'ani ma baina as-samawati wal ard. Ya. At-tuhur mensucikan di sini ada dua penafsiran. Mensucikan bermakna berwudu, bertahara, mensucikan bisa bermakna membersihkan jiwa. Itu adalah sebagian dari keimanan. Sebagian dari keimanan. Dan ucapan alhamdulillah, satu kata alhamdulillah, pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Apa pahalanya? Memenuhi timbangan Allah. Memenuhi timbangan. Ya. Manusia akan ditimbang amalannya. Ada amalan kejelekan, ada amalan kebaikan. Dan ini satu kalimat memenuhi timbangan kebaikannya. Subhanallah. Kalimat alhamdulillah. Betapa banyak waktu kita yang berlalu. Andai kata kita hidupkan waktu itu dengan alhamdulillah, betapa meruginya kita. Kalau kita berdagang, keuntungan sudah apa? Sudah banyak yang hilang. Ya. Dan kalimat subhanallah walhamdulillah, dua kalimat ini kalau dibaca sekaligus atau salah satu dari keduanya, itu pahalanya memenuhi antara langit dan bumi. Memenuhi antara langit dan bumi. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim." Ada dua kalimat sangat ringan diucapkan oleh lisan, sangat berat pahalanya di timbangan, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat ini? Dua zikir ini. Yang pertama subhanallahi wa bihamdi. Yang pertama. Ya, kita sering mengucapkan subhanallah, tambah saja wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Yang pertama. Yang kedua subhanallahi al-azim. Subhanallahil azim. Dua kalimat dia sambil berjalan, ya, sambil bekerja, ya, berada di dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan dia beraktivitas, dia bisa membaca kalimat-kalimat zikir ini dan meraih keuntungan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat indah sekali agama ini. Ya. Dan sungguh hati-hati seorang hamba akan menjadi hidup, menjadi bersinar, menjadi lapang dan terang apabila ia melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat yang menyebabkan hati itu bisa menjadi lembut, ya, dan terhiasi dengan hidayah dan petunjuk apabila dia mewujudkan makna keimanan di dalam dirinya. Dia mewujudkan makna keimanan di dalam dirinya, dalam ucapan, amalan maupun perbuatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Allah jamin. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Maka hati ini apabila ingin mendapat hidayah, ya, terus ingin dilembutkan dan disucikan oleh Allah, hiasilah dengan amalan-amalan keimanan. Dan keimanan itu adalah pintu yang sangat luas,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu 73 sampai 79 cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adanit tariq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada gangguan di jalan, dia singkirkan. Itu bagian dari keimanan, dari amalan salih. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Iman itu sangat banyak sekali cabang-cabangnya. Segala perkara, segala ketaatan itu adalah bagian dari keimanan. Apabila dia mewujudkan dirinya, menguatkan dirinya di atas makna keimanan ini, maka itu di antara hal yang sangat melembutkan hatinya. Di antara hal yang sangat melembutkan hatinya. Apalagi keimanan itu adalah hal yang mempunyai banyak nilai dan banyak makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mempunyai iman itu mempunyai keutamaan dan manfaat yang sangat besar bagi seorang hamba. Ya. Siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya. Dia diberi petunjuk, diberi cahaya. Ya. Pada setiap langkah di dalam kehidupannya. Kalau dia ada masalah, Allah akan memberikan petunjuk dan memberikan jalan keluar untuknya. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Wali siapa? Orang-orang yang beriman. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah pada Rasulnya. Perhatikan, ketakwaan dan keimanan. Kalau dia lakukan, maka Allah berfirman, "Yu'tikum kiflaini min rahmati." Allah akan memberikan kalian dua bagian dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah akan berikan kepada kalian sebuah cahaya, kalian berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang beriman, dia tidak perlu takut. Sebab dia adalah wali Allah. Ya. Allah telah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidaklah mereka takut dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian Allah terangkan siapa wali-walinya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman lagi apa? Lagi bertakwa. Orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Orang-orang yang beriman, kalau dia menghadapi masalah, ya, ada yang ingin membahayakannya, dia tidak perlu khawatir. Allah yang akan membelanya. Allah berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Pembelaannya di mana? Pembelaannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman akan kami tolong di kehidupan dunia dan hari tatkala saksi-saksi berdiri mempersaksikan, yaitu pada hari kiamat. Ya. Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Demikianlah keimanan itu. Hal yang sangat indah. Dan dari kita mendengarkan bacaan di salat maghrib di rakaat yang kedua dari surah Yunus diterangkan di antara keutamaan orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Allah memberi hidayah kepada mereka. Allah memberi hidayah kepada mereka dengan keimanan mereka. Yaitu mereka diberikan sorga-sorga. Ya, mereka diberikan sungai-sungai yang mengalir di bawah sorga yang penuh dengan kenikmatan. Yang penuh dengan kenikmatan. Ini adalah pahala yang disiapkan bagi orang-orang yang beriman. Karena itulah hendaknya kita hiasi kehidupan ini dengan makna-makna keimanan, dengan cabang-cabang keimanan. Kita perlu perhatikan di dalam Al-Quran ada sifat-sifat kaum mukminin diterangkan. Ada sifat-sifat kaum mukminin diterangkan di ayat-ayat pertama di surah Al-Baqarah. Ada sifat kaum mukminin diterangkan di surah Al-Imran. Ada sifat kaum mukminin diterangkan bahkan dalam sebuah surah disebut dengan nama surah Al-Mu'minun. Ya. Dan ada sifat kaum mukminin disebut dengan nama surah Ghafir, disebut juga dengan nama lainnya dengan nama surah Al-Mu'min, dengan nama surah Al-Mu'min. Dan banyak lagi sifat-sifat orang-orang yang beriman diterangkan di dalam Al-Quran. Hendaknya kita perhatikan dan kita cermati. Berusaha kita bersifat dengannya. Seluruh hal itu termasuk hal-hal yang melembutkan hati seorang hamba. Kemudian hal yang kelima, dari hal yang melembutkan hati seorang hamba adalah
dia berusaha untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah, fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu adalah berasal dari ketakwaan di dalam hati. Jadi disebut dari ketakwaan di dalam hati, dia mengagungkan syiar-syiar Allah. Pengagungan terhadap syiar-syiar Allah adalah dengan menjalankan segala yang Allah perintah dan meninggalkan segala yang Allah larang. Ya, segala yang Allah larang. Karena itulah kita sebagai seorang mukmin, kita semua sadar bahwa kita ada tanggung jawab di dalam kehidupan ini. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, mempersiapkan bekal. Ya. Kita ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dunia itu bagikan pengelana. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Jadilah kamu di dunia itu seakan-akan kamu adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu saja mengambil bekal. Sebab tidak ada yang kekal di dunia. Maka siapa yang beramal salih, maka itu untuk kebaikannya sendiri. Dan siapa yang beramal kejelekan, dia sendiri akan menanggungnya. Allah mengingatkan, "Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha." Siapa yang beramal salih, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillaha, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya itulah amalan-amalan yang kalian lakukan. Itulah amalan-amalan yang kalian lakukan. Saya hitung dengan sangat detailnya. Kemudian saya sempurnakan pembalasannya kepada kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan dari amalannya, hendaknya dia memuji Allah yang memberikan taufik kepadanya. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Iya. Kenapa? Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Allah telah menerangkan segala jalan dalam Al-Quran. Jalan yang baik diterangkan. Jalan yang jelek diterangkan kejelekannya agar supaya dihindari. Rasulullah SAW telah menyatakan, bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin." Demikian kami rinci ayat-ayat, jalan-jalan kebaikan dirinci dan supaya nampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa, diterangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadainakum najdain." Kami berikan hidayah kepada manusia itu menuju kepada dua jalan. Diterangkan ini jalan yang baik, ini jalan yang salah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menunjukkan segala kebaikan yang diketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut untuk menunjukkan segala kejelekan yang diketahui berbahaya bagi umatnya. Maka siapa yang mendapatkan dari amalannya kejelekan, jangan sekali-sekali dia mencela kecuali dirinya sendiri. Iya. Kalau dia tidak tahu agama, dia sendiri yang salah. Ada ulama umat, ya, ada orang-orang terpelajar mengetahui agama. Kenapa dia tidak belajar? Kenapa dia tidak mendalami agamanya? Ya, mencari hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya adalah hal-hal apabila ditimbang oleh seorang hamba dan diingat, maka dia akan senantiasa memperbaiki amalannya, berusaha untuk menjalankan segala yang diperintah dan berusaha untuk meninggalkan segala yang dilarang. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi lembut dan menjadi bersinar, ya, apabila dia banyak bergaul dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kesusahan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "La tanzuru ila man huwa fawqakum, walakin zuru ila man huwa dunakum. Ya. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Jangan kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi di atas kalian. Ya. Jangan kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi di atas kalian, tapi lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Ya. Ini maksudnya perintah Nabi dalam hal-hal yang kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan dunia. Ya, adapun kaitannya dengan ilmu agama, seorang harus mengambil panutan bagaimana alim ulama supaya dia bisa contoh dan bersemangat. Tapi dalam kehidupan dunia, hendaknya dia lihat, jangan dia lihat kepada orang yang di atasnya. So kalau dia lihat ini orang, ya, sudah punya ini, punya itu, terus ketamakan ada di dalam dirinya. Tapi kalau dia lihat orang di bawahnya, subhanallah, saya masih beruntung, masih punya rumah. Ya, ada orang yang tinggalnya di bawah kolong jembatan. Alhamdulillah, saya masih beruntung, masih bisa makan 3 hari sekali. Ada orang yang makannya cuma sehari sekali. Bahkan ada orang yang kadang tidak bisa makan dalam sehari. Ya, sekali. Mungkin 2 hari sekali dia makan.
Maka ini akan menyebabkan seorang hamba itu menjadi lembut hatinya. Senantiasa dia mengagungkan nikmat Allah. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kalian melakukan itu, ini akan lebih pantas bagi kalian sehingga kalian tidak meremehkan, kalian tidak menghinakan nikmat Allah kepada kalian. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, tetapi kita sendiri yang kurang di dalam mensyukuri nikmat tersebut. Kita kurang di dalam mensyukuri nikmat tersebut. Andai kata kita bersyukur kepada Allah, demi Allah, pasti nikmat itu akan bertambah untuk kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, siapa yang bersyukur, maka sungguh saya akan menambah nikmatku. Dan siapa yang kufur, maka sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Siksaanku sangatlah pedih. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan hati seorang hamba menjadi lapang dan menjadi bersinar adalah dia banyak mengambil pelajaran-pelajaran. Ya, banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari kebinasaan umat-umat terdahulu. Ya, kita semua mengetahui bahwa di dalam Al-Quran ada kisah umat-umat terdahulu. Diterangkan kisah-kisah umat terdahulu itu. Ya, agar supaya kita mengambil pelajaran bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengambil pelajaran agar supaya hati kita menjadi lembut. Ya. Dan kita menghindari perbuatan umat-umat tersebut. Jangan sampai kita jatuh. Ya, seperti melakukan perbuatan yang mereka lakukan sehingga kita tertimpa musibah seperti yang menimpa mereka. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan di dalam banyak ayat. Di dalam banyak ayat. Di antaranya ayat di surah Al-Hajj. Setelah menyebutkan beberapa kisah umat-umat yang telah lalu, Allah berfirman, "Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya khawiyatun wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yafqahuna biha wa adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Allah berfirman, betapa banyak dari negeri-negeri yang telah kami binasakan. Betapa banyak dari negeri-negeri yang kami telah binasakan tatkala mereka berbuat kezaliman. Maka engkau pun melihat tembok-tembok mereka sudah roboh, ditutupi oleh atap rumahnya. Dan engkau melihat sumur-sumur tapi tidak terfungsi lagi, tidak ada penghuninya. Engkau melihat istana-istana megah tapi tidak ada penghuninya. Tidak ada penghuninya. Semuanya telah tertimpa oleh adab Allah Subhanahu Wa Taala karena perbuatan mereka sendiri. Maka Allah mengingatkan kepada manusia, apalam yasiru, tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Ya. Sehingga mereka mempunyai hati, mereka berfikir dengannya. Mereka mempunyai telinga, mendengar dengannya. Mengambil pelajaran. Ya. Namun, orang-orang yang tidak mengambil pelajaran itu, tidaklah buta mata hatinya. Apa tidaklah buta pandangan matanya. Tapi yang buta adalah apa? Mata hatinya yang berada di dalam dada. Yang buta adalah mata hatinya yang berada di dalam dada. Iya. Karena itulah, apalagi kita ini berada di sebuah masa dan kita semua memaklumi. Iya. Kita mendengarkan, kita membaca, bahkan sebagian dari kita melihat berbagai musibah, berbagai malapetaka yang terus menderang, iya, datang secara beruntun menimpa kita di Indonesia ini, di berbagai belahan negeri kita. Semua hal ini hendaknya menjadi renungan-renungan dan pelajaran-pelajaran. Ya, agar supaya terjadi perubahan pada kita. Dan tidak akan terjadi perubahan kecuali kita sendiri yang merubah diri kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Subhanallah. Ya. Kalau kita berbicara tentang umat-umat yang telah lalu, bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah pembahasan yang luas. Ya. Dan di dalam Al-Quran serta hadits Rasulullah SAW diterangkan sebab-sebab kebinasaan umat yang telah lalu. Tidak ada masalah di sini, saya rinci sebagian dari sebab-sebab yang menyebabkan umat-umat yang telah lalu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara yang membinasakan mereka tidak mensyukuri nikmat. Ya. Di antara yang membinasakan mereka menyelisihi Rasul mereka. Di antara membinasakan umat yang telah lalu adalah mereka, ya, terbuai dengan dunia meninggalkan akhiratnya. Terbuai dengan dunia meninggalkan akhiratnya. Sampai Nabi SAW bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum
Demi Allah, bukan kefakiran yang saya khawatirkan kepada kalian. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Akan tetapi yang saya khawatirkan dunia itu akan dibukakan bagi kalian. Kama busitat alal ladina min qablikum. Sebagaimana telah dibukakan terhadap umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian pun berlomba-lomba meraihnya. Sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba meraihnya. Fahlakatkum kama ahlakatkum. Maka dunia pun menghancurkan kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian dihancurkan. Di antara hal yang menghancurkan umat-umat yang telah lalu, ya, adalah tidak adanya keadilan di antara mereka. Di antara yang menghancurkan umat-umat yang telah lalu adalah tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka. Terjadi kemungkaran, terjadi kemaksiatan, tidak ada yang saling menasihati, tidak ada yang saling menegur. Ya, maka ini di antara hal yang menyebabkan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya uraian dalil-dalil tentang hal ini semuanya lengkap, tapi waktu membatasi kita. Maka saya tutup di sini dengan sebab yang terakhir yang menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi lembut. Ya. Yang menyebabkan hati seorang hamba menjadi lembut. Hati seorang hamba bisa menjadi lembut kalau dia bermuamalah baik dengan manusia, bertutur kata yang indah kepada manusia. Ya. Bertutur kata yang indah dan berlemah lembut kepada manusia. Kapan dia berlemah lembut kepada manusia, maka hatinya pun menjadi lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Fabina rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Karena rahmat dari Allah, engkau Nabi Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Ya disebut, ya beliau berlemah lembut, ya itu karena rahmat Allah. Kemudian beliau terangkan, andai kata hatimu itu kasar, andai kata kamu itu keras dan keras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Maka hati yang keras itu sangat bertentangan sekali dengan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya seorang punya sikap lemah lembut di dalam berbicara kepada manusia, mengajak kepada kebaikan, dalam memberikan nasihat, mengingatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita semua sebagai hati-hati yang senantiasa berada di atas kebaikan. Hati-hati yang Allah Subhanahu wa taala teteskan kepadanya, teteskan kepadanya cahaya-cahaya keimanan, cahaya-cahaya ketakwaan, sehingga menjadi hati yang lembut, hati yang bersinar terus, bersemangat untuk meraih apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Hati-hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang bergetar ketika mendekatkan ayat-ayat Allah. Hati-hati yang khawatir kalau dia melakukan maksiat, khawatir dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan mengarahkan kita semua kepada segala kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala untuk kita semua. Dan di akhir dari ceramah ini saya berterima kasih kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita di atas kebaikan di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.